Komarudin desak jaksa berani tahan Putri Candrawati, sentil dorongan amplop hingga sandera. Harapan kita nanti Jaksa Agung menahan Putri dan yang lainnya. Karena kita harapkan Jaksa Agung tidak tersangkut dengan kepentingan lain. Kalau Putri ini kan kita duga dia ada tersangkut dengan yang lain karena rajin kirim doa atau jadi kita harap Jaksa Agung belum terima doa kan begitu, supaya nanti tegas menangkap, menahan dan menyimpan di atau menitipkan di rutan kejaksaan. Seharusnya seorang tersangka itu harus ditahan ya. Nah, kenapa ada pilih kasih gitu hukum di negara kita ini? Kenapa Ibu PC ada pengecualian gitu? Keadilan itu artinya tidak pandang bulu ya. Siapapun yang akan berhadapan dengan satu proses perkara pidana, apalagi terhadap Ibu PC ini, pengenaan pasalnya itu berat ya. Kalau penyidik berani menetapkan pasal pembunuhan berencana, ini menurut saya saat ini sudah tepat untuk ditahan. Penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah berkas perkara dinyatakan P21. Ya, kemudian setelah P21 tentunya baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses persiapan persidangan lebih lanjut. Kalau berkas Ibu PC ini dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tuntutan hukum acara pidana. Dari peristiwa itu tidak tergambar adanya relasi kuasa yang biasanya kita temukan dalam kekerasan seksual, karena posisi Joshua itu adalah anak buah dari Ibu PC atau anak buah dari Irjen Sambo. Jadi posisi Joshua di bawah ya, derajatnya dibanding dengan Ibu PC atau FS. Jadi bagaimana seorang ajudan bisa memperkosa istri jenderal? Kan tak masuk akal tuh, apalagi istri Kadipropam lagi. Orang the full power di Indonesia ini bisa memeriksa Kapolda, bisa memeriksa yang lain gitu. Masa ajudan dengan pangkat brigadir bisa memperkosa istri jenderal? Kalau jenderalnya bintang 2, istrinya bisa bintang 3 kan, saya bilang gitu kan. Komarudin desak jaksa berani tahan Putri Candrawati, sentil dorongan amplop hingga sandera. Kasus pembunuhan Brigadir J yang sebelumnya telah menetapkan mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo sebagai tersangka hingga kini rupanya masih terus bergulir. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdy Sambo juga disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri. Setelah mendapat sanksi tersebut, Ferdy Sambo pun mengajukan permohonan banding atas sanksi tersebut. Namun banding yang diajukan Ferdy Sambo ini rupanya ditolak. Maka dari itu, pasca memori banding yang diajukan Ferdy Sambo ditolak, berkas pemecatan atas pemberhentian tidak hormat masih dalam proses administrasi. Lebih lanjut, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menerangkan proses administrasi akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, hal ini nantinya akan diawali dari Biro Sumber Daya Manusia Polri yang akan bersurat ke negara melalui Sekretariat Negara untuk mendapatkan salinan putusannya. Sebagai informasi, Polri sebelumnya memutuskan menolak sidang banding yang diajukan Ferdy Sambo mengenai PTDH atas kasus kematian Brigadir J. Sidang ini sendiri digelar di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 19 September 2022 lalu. Kemudian setelah banding ditolak, maka dipastikan tidak ada tahapan lanjutan yang bisa dilakukan Ferdy Sambo untuk mempertahankan dan posisi keanggotaannya di Korps Bayangkara. Untuk aturan mengenai pemberhentian seorang perwira tinggi itu sendiri tertuang dalam Kepres RI nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 29.1. Sedangkan dalam poin 2 dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang 1 ke bawah termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah ditetapkan oleh Kapolri. Dalam hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan poin ketiga. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak kembali mendesak istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, untuk mendapatkan penahanan. Seperti diketahui, di antara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J hanya Putri Candrawati yang hingga kini belum ditahan. Komarudin Simanjuntak pun berharap agar Jaksa Agung bisa tegas menahan Putri Candrawati. Pasalnya dia menilai Jaksa Agung belum menerima doa dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.
Lebih lanjut, dia menduga tak kunjung ditahannya istri Irjen Ferdy Sambo ini karena ada sandera-menyandera di baliknya. Sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, dan asisten rumah tangga Kuat Maruf serta istri Sambo Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan sementara Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Selain itu, sejumlah polisi ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, AKBP Irfan Widianto, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Para tersangka obstruction of justice diduga melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 atau pasal 221 ayat ke-1, ke-2 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Di hadapan penyidik, Putri Chandrawati bicara soal Brigadir J dan kejadian sebenarnya yang terjadi di Magelang. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari istri mantan Kadifropam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terkait keterlibatannya pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebagai tersangka. Jumat 23 September 2022. Pada kasus pembunuhan Brigadir J itu, Ferdy Sambo disebut-sebut terpancing emosinya setelah mendengar bahwa sang istri, Putri Chandrawati, mendapat perlakuan pelecehan seksual dari ajudannya, Brigadir J. Karena emosi, Ferdy Sambo pun memilih untuk menghabisi Brigadir J yang dianggap sudah berkhianat karena berani melecehkan sang istri, Putri Chandrawati, namun bukan melalui tangannya sendiri, melainkan melibatkan ajudannya yang lain, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae. Fakta yang terungkap, Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak mati Brigadir J dengan dorongan cerita bahwa Brigadir J sudah melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu disebut telah melecehkan Putri Chandrawati. Adapun Ferdy Sambo sempat memerintahkan ajudan lainnya untuk menembak mati Brigadir J, yaitu Bribka Riki Rizal. Namun yang bersangkutan menolak dengan dalih tak punya nyali untuk menembak mati kawan sendiri. Brigadir J pun dieksekusi mati oleh Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Melihat Brigadir J sudah tewas, ternyata membuat para tersangka terutama Ferdy Sambo ketar-ketir. Berbagai macam cara dilakukan untuk otak pembunuhan Ferdy Sambo untuk mengelabui masyarakat dan polisi bahwa seolah-olah bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh Brigadir J. Skenario demi skenario dibuat untuk mengelabui, namun tetap terbongkar juga. Hingga akhirnya Ferdy Sambo pun mengakui perbuatannya, yaitu menjadi otak dari pembunuhan Brigadir J. Sosok Putri Chandrawati lah yang justru ini menjadi sorotan pada rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu. Dia bersikukuh menyebut bahwa dia adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Menurut keterangan yang didapat tv1news.com dari penyidik yang enggan disebut namanya, menyebut bahwa Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Saat itu, kata Putri Chandrawati, Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri Chandrawati, lalu terjadilah pelecehan tersebut.